to Al Dente, where I share my home cook recipe. Udah ada bahan-bahan di sini. Hari ini kita akan bikin chili con carne, another Mexican food. Are you ready? Let's go! So, chili con carne itu seperti sup, terus kayak ada dagingnya, terus ada sayur-sayurannya, dan seperti makanan Meksiko lainnya, rasanya itu spicesnya cukup powerful ya. Jadi bahan-bahannya ada beberapa bahan, ada cukup banyak actually. Kita mulai aja, kita lihat bahan-bahannya apa. Seperti biasa, aku akan kasih alternatif untuk protein yang kalian bisa pakai dan sayuran yang kalian bisa pakai juga. Jadi apa sih sebenarnya chili con carne itu? Yang pasti it's a Mexican dish ya, makanan dari Meksiko. Carne itu sendiri artinya daging, so we have the beef. Nanti kita akan potong-potong, kita akan cincang maksudnya. Terus kemudian beefnya tuh diapain? Jadi chili con carne adalah daging yang dibikin jadi kayak semur, jadi stew gitu. Biasanya ada chili dan ada tomatonya juga. Oke, kita mulai aja. Di sini bahan-bahannya lumayan banyak. Jadi kalian bisa beli mix spice yang udah jadi ya, atau kalau kalian punya koleksi spice-nya banyak, kalian bisa bikin sendiri. Di sini kita akan ngomongin dulu komponen utamanya, of course beef. Terus kemudian komponen penunjangnya antara lain di sini kita ada wortel. Terus biasanya chili con carne itu ada of course tomato sauce. Beli aja yang udah can kayak gini. Terus ada red bean atau kidney bean ya. Tomato paste untuk dapetin warna dan rasa tomatnya itu sendiri, jadi lebih intens. Terus ada jinten atau cumin, chili powder atau bubuk cabai, smoked paprika, dry oregano kering, terus kemudian ada cocoa powder. Kalian pasti nanya kenapa ada coklat powder di sini. Beberapa makanan Meksiko itu seperti saus mole itu biasanya menggunakan paduan antara chili atau cabai dan coklat. Itu cukup umum di Mexican food. Di beberapa resep nggak perlu pakai, jadi itu terserah kalian. Kalau aku lebih suka pakai karena itu membantu untuk warnanya sendiri nanti jadi lebih merah gitu, lebih dark. Ada bay leaf. Terus kemudian makanan Meksiko nggak akan lengkap tanpa lime ya. Terus sama of course coriander leaf. Jadi ini aroma yang cukup mendominasi di Mexican food. Cilantro, koriander, daun ketumbar ya kita sebutnya. Terus sayuran-sayurannya ada paprika merah dan hijau, sebenarnya itu untuk warna aja ya. Terus ada chili, tidak akan lengkap tanpa chili. Terus ada onion dan garlic ya di sini. Dan beef stock atau kaldu sapi. Kalau kalian nggak punya kaldu sapi, pakai air, it's okay. Oke, hari ini kita akan menggunakan chopper karena kita akan chop semua ingredient. Kalau kalian mau potong sendiri, boleh dicop ya, atau dipotong cincang. But today kita akan pakai food processor. Why? Well, why not? Really, life too short. Oke, kita akan potong ini semua, terus kemudian kita akan masukin ke food processor. Oke, udah roughly cut ya, roughly chop gitu. Sekarang kita akan masukin ke food processor. Kenapa? Karena kita mau chop semuanya, and this is the fastest and easiest way. Kita akan ngikutin tekstur dari si dagingnya itu dicincang, jadi kita ngikutin sayurannya bentuknya yang sama.
Okay, that's pretty good. Now kita akan panasin pan-nya. Sebenarnya chili ini macam-macam. Ada orang yang suka dagingnya dipotong kotak-kotak. Kalau aku sukanya kita mince atau jadi dicincang gitu. Dan beberapa orang mungkin cuman pakai kacang merah aja isinya, komponennya. Tapi aku suka banget masukin paprika. Kayak nambah rasanya lebih chili aja gitu. So please, kalau ada yang marah-marah bilang itu bukan authentic chili, well, I'm not Mexican. Ini chili, my version of chili. Okay. A little bit of oil. Di tahap ini saat kita saute sayurannya, at the same time, we will also masukin beberapa herbnya. Jadi biar di saute juga. Oke, di sini warna hijaunya itu adalah batang dari si daun koriandernya, biar kayak jangan dibuang. Please, kita masukin bay leaf-nya. Medium heat ya. Kita mau sayurannya itu caramelize, kita nggak mau gosong. Oke, while we're doing that, kita akan chop dagingnya. Kalau kalian punya atau beli udah jadi daging cincang, it's even better. Jadi proses ini kalian skip aja pakai daging cincang. Aromanya udah keluar ya, it's so good. Kita tunggu sampai betul-betul layu dan mengeluarkan aroma ya. Oregano. Kita mulai masukin herbnya, terus kemudian tumis. Masing-masing sekitar 1 sendok teh. Seperti biasa, apa spices favorit kalian boleh kalian lebihin ya, if that's what you wanted to do. Now saat ininya udah mulai layu, kita mau masak di one pot aja in the beef. Dan di sini aku ada sedikit daging cincang juga ya. Tapi ini daging cincangnya agak lebih fatty. Totalnya di sini aku pakai 400 sampai 500 gram daging cincang. Di sini kita mau masak beefnya dulu. Kemudian kita masukin cocoa powdernya. Oke, waktu beefnya udah setengah matang, kita akan masukin tomato paste. Sini 2 sendok makan. Tomato paste ini adalah pasta tomat, kayak concentrate dari tomato sauce. Ini akan bikin rasa chilinya lebih intens. Clean as you go kalau kata Chef Tiarbah. Nice hair, Chef. Nah, kalau udah mateng sapinya, sekarang kita akan mulai masukin liquidnya. Untuk setiap 500 gram daging sapi, aku pakai ini 400 gram pomodoro ya, atau tomato sauce. Di sini aku ada sekitar 500 ml beef stock. Ini go. Terus kemudian kacang merah yang udah matang ya. Yang udah matang kacang merahnya. Terus at this point kita mau seasoning, sea salt, pepper, black pepper, terus kemudian yang terakhir adalah red sama green pepper ya. Karena warna dasar si chilinya itu sendiri merah gitu ya. Terus kalau ada paprika hijau tuh kayak ada kontrasnya. So lebih ke visual. Sebelum ini kita biarkan simmering selama 1 jam ya,
atau sampai airnya mulai reduce. Kita kasih lime dulu sedikit supaya nyerep. Jangan terlalu banyak karena nanti airnya akan berkurang. Kalau kita terlalu banyak ngasih lime itu akan asem banget. Aku cuma ngasih sedikit supaya waktu dimasak dari jeruk nipisnya itu sendiri nanti kayak menyerap di dagingnya dan sayuran yang kita masak. Tapi kalau masih kurang asam, nanti pas finishing saat udah akhir kita akan tambahin lagi. Jadi ini bisa disesuaikan sesuai selera kalian ya. Oke, di tahap ini chili kalian akan terlihat seperti sup gitu ya, daripada terlihat seperti semur karena airnya masih banyak. Di sini kita perlu masak simmering. Simmering itu berarti apinya medium dan kayak ada gelembung-gelembung kecil selama 45 menit sampai 1 jam sampai si airnya menyusut sedikit dan teksturnya itu nggak terlalu runny ya. Jadi kita mau agak kental sedikit. Oke, so I'll be back later. Sabar ya. Oke, di sini udah mulai reduce ya. Kita tasting dulu. Ya, pedesnya, chilinya kerasa banget. Terus intense tomatonya sama spice-nya kerasa. Itu yang kita mau ya. That's what we want. Oke, happy with that? Oke, kalau chili kalian udah mulai reduce, kita akan langsung plating ya. Nah, chili ini dimakan pakai apa sih? Udah jelas bisa dimakan pakai nasi. Terus kalian juga bisa bikin, kalau bikin nachos bisa jadi toppingnya, ya. Terus kalian mau isi pakai pasta atau pakai mie juga boleh, ya. Jadi it's very versatile. Terus dish seperti chili ini cocok banget untuk kalian jadi meal prep. Kalian bisa taruh di plastic bag, terus taruh di freezer, dan ini cukup awet untuk waktu yang lama. So it's really good untuk kalian yang sibuk. Kalian bisa masak banyak, terus udah gitu kalian portioning dan simpan di freezer. Now di sini aku punya crispy tortilla yang aku udah potong-potong segitiga biar seperti nachos. Ada sour creamnya. Ya, sour cream itu adalah krim yang dikocok menggunakan jeruk nipis biasanya, jadi ada kayak rasa creamy-nya, ada asamnya juga. My favorite di sini kita akan pakai cheese, ya. Chili and melted cheese goes together. Ini masih panas, jadi nanti kita mau cheese-nya melted, so we're going to blowtorch it. Careful. Oke. Terus kemudian kita garnish pakai chopped coriander, daun ketumbar, oke, I'm very happy with that. Di sini kayak ada kontras dan aku paling suka dish yang banyak warnanya. Terus di sini kita bisa lihat ada warna merahnya, terus ada yellow from cheese, terus ada daun koriandernya juga ya, warna-warni gitu. Terus aku sukanya menggunakan tortilla chips, yang pakai corn tortilla juga boleh. Atau kalau kalian mau pakai nasi itu juga enak ya. Yang penting aku suggest chili itu dimakan dalam keadaan panas ya. So let's try. Kita akan coba. Pertama, aku suka masukin sour creamnya, ya, a lot. Aku suka kombinasi creamy dan spicy-nya itu. Kalau kalian nggak suka sapi bisa diganti ayam, atau kalau kalian misalnya vegetarian bisa diganti sama biji-bijian seperti lentil atau kacang-kacangan atau biji-bijian lain ya. Oke, bon appetit. Still hot. Ini jelas bukan makanan yang ringan ya. It's not light food. It's very heavy, but it's so good. Kalau kalian makan sama tortillanya, terus kayak ada melted cheese-nya. Aku suka banget kombinasi ini.
Ya jadi kayak soft, kalian bisa makan kerasa beefnya. Terus ada crispy-nya dari tortilla. Tortilla? How do I say it? Kemarin ada juga yang menyarankan bahwa tortillanya itu L-nya nggak dibaca, so it's tortilla, which is actually right. So ini dia makanan kita hari ini dari Al Dente, chili con carne with crispy tortilla and sour cream. Tortilla, beli aja, that's my mantra. Okay, so thank you for tuning in. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Adios, amigos.